Ya, kembali lagi bersama saya Pergi Amantipaldi. Kali ini saya akan menganalisis permainan catur dan permainan yang akan saya analisis ialah permainan saya sendiri. Ya, eh, pertama ada prolognya dulu. Dalam permainan ini saya bersama master kampung saya mencoba untuk bermain pada malam hari. Ya, karena saya mengantuk, ya mau tidak mau permainan saya pada waktu itu buruk sekali. Bahkan bisa dibilang paling buruk dalam permainan catur klasik. Ya, setengah jam. Ya, tetapi yang ingin saya tekankan kali ini ialah bukan masalah mainnya, tapi masalah kesalahan-kesalahan yang saya lakukan pada waktu itu. Ya, dalam permainan catur ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yang jelas ialah skill atau kemampuan. Yang kedua ialah stamina dan yang ketiga ialah mental. Ya, rata-rata seperti itu. Dan kali ini langsung saja. Saya di sini memainkan putih karena ya saya bisa dibilang masih cupu. Dan di sini master kampung saya memainkan hitam. Dan seperti biasa saya memainkan M4. Dan di sini kita memainkan C5. Ya, tipikal Sicilian defense. Dan awalnya saya ingin melakukan variasi Alapin variation atau C3. Tetapi setelah dipikir-pikir, saya ingin melihat bagaimana master memainkan Sicilian defense. Seperti biasa, kode F3, lalu D6 dan maju atau pion D4. Ya, pada awalnya saya berpikir hitam pasti akan memakan pion. Tetapi di sini master kampung saya memainkan B6. Ya, di sini saya benar-benar tidak tahu. Ya, pada dasarnya setiap saya bermain Sicilian defense pasti hitam memakan pion di D5 seperti ini, makan oleh kuda. Lalu setelah kuda maju dan ya banyak sekali variasi-variasi yang terdapat pada Sicilian defense. Nasdop, classical atau dragon, tetapi di sini saya benar-benar buntu karena hitam memainkan B6. Dan begonya saya di sini saya tidak memakan pion di C5 dan mainkan skak dengan gajah B5. Ya, tipikal ya itulah intinya. Jadi di sini saya sangat ceroboh sekali dan memakan seperti ini. Mengapa di sini pion C5 langkah terbaik? Karena secara teori di sini pion tidak dapat dimakan oleh pion hitam. Setelah B6, pion makan di C5. Di sini hitam tidak dapat memakan pion dengan pion B-nya atau pion T. Makan pion D, adu menteri, dan hitam tidak dapat rokade panjang maupun rokade pendek. Dan di sini hitam sangat-sangat terpuruk. Tetapi ya, di sini juga hitam tidak dapat memakan pion dengan pion B6. Seperti ini. Karena di sini putih dapat melakukan langkah yang sangat cemerlang. Kalian dapat mencoba menebaknya. Ya, kalian pasti sangat mudah menebaknya, yaitu menteri D5. Menyerang benteng, tetapi di sini benteng tidak dapat bergerak kemana-mana. Ya.
Ya, ini sangat mengganggu sekali. Dan satu-satunya langkah yang paling baik adalah menghalanginya dengan bidak minor. Misalnya dengan kuda, ya makan skak, dan astagfirullah. Ya, jadi seperti ini kira-kira. Ya, setelah memakan skak, maaf, bukan skak, mengancam benteng. Di sini benteng tidak dapat dilindungi. Putih menangkan satu bidak minor dengan cuma-cuma. Ya. Nah, jadi di sini saya benar-benar blank karena tidak tahu mengenai trik tersebut. Dan ya namanya juga catur cepat, setengah jam. Jadi saya tidak berpikir terlalu lama. Setelah skak, gajah skak makan. Di sini saya lebih berinisiatif untuk menutup posisi dengan pion D5. Idenya sudah jelas, membuat petak outpost di C6. Tetapi di sini putih, saya sendiri kurang begitu suka outpost ini. Tidak tahu kenapa. Ya, setelah D5 E6, di sini begonya lagi saya mainkan C4. Mengapa disebut bego? Karena sudah jelas C4 membiarkan petak di D4 tidak terlindungi. Jadi di sini hitam memiliki outpost di C4, di D4 secara cuma-cuma. Dan inilah kecerobohan saya yang kedua. Di sini saya harusnya lebih memperhatikan keuntungan lawan, dan master saya sendiri tidak begitu menyadarinya sebenarnya. Setelah H6 mencoba untuk blokade petak di G5 seperti biasa. Di sini saya melakukan rokade pendek. Dan di sini hitam atau master kampung saya memilih untuk menutup posisi dengan E5. Dan selanjutnya ialah di sini saya mengembangkan perwira. Sama hitam juga mengembangkan perwira, berniat rokade pendek. Dan di sini begonya lagi saya memainkan B4. Dan ya, sebenarnya menurut engine stockpiece, langkah terbaik adalah kuda C3. Ya, di sini ada. Lanjutannya ada seperti ini, seperti itu. Tapi begonya di sendiri saya memainkan B4. Ya, idenya ialah mencoba untuk mengganggu keseimbangan di petak outpost di D4, ide awalnya. Tetapi setelah dipikir-pikir lagi, itu ialah satu kesalahan. Seperti biasa, di sini hitam memainkan kuda F6. Saya melindungi pionnya dengan benteng E1. Dan di sini master saya melakukan gerakan yang sangat membingungkan, yaitu kuda H5. Pada awalnya saya berpikir untuk hitam untuk memakan pion di B4. Seperti ini misalnya. Ya, pada awalnya saya berpikir seperti itu. Tetapi setelah kuda H5, di sini saya blank sekali. Ya, di sini puncak-puncaknya saya mengantuk. Saya benar-benar tidak dapat berpikir apa-apa. Melihat kuda di situ menggantung, saya langsung saja mengeksekusinya dengan kuda kali L5. Dan saya benar-benar tidak menyadarinya. Yang jelas ini adalah gerakan yang tidak akurat. Stockpiece menyatakan bahwa langkah terbaik ialah B5, menutup posisi. Dan ya, saya tidak berpikir demikian juga. Seperti itu misalnya. Dan saya langsung mengeksekusinya. Dan di sini master kampung saya memakan kuda putih saya dengan kudanya. Saya langsung memakan kuda dan
hitam pun memakan pion di C4. Ya, pada posisi seperti ini saya berpikir kudanya pasti akan mundur kembali. Tetapi ya, saya benar-benar kelupaan di pion di C4 tidak terlindungi seperti ini. Ya, langsung ya kuda kali C4. Saya benar-benar panik di sini. Secara ada kuda masuk ke daerah saya. Ini daerah saya misalnya. Ada kuda ada perwira hitam masuk ke daerah kekuasaan saya. Ya, itu benar-benar bikin saya cukup panik. Walaupun sebenarnya kuda di sini tidak dapat berbuat apa-apa. Maksudnya diancam sekalipun kuda pasti akan mundur. Ya, awalnya seperti itu. Ya, harusnya di sini saya lebih memakan pion pion di C5. Walaupun kuda di sini memakan gajah, saya dapat memakannya dengan kuda saya. Tapi ya, saya benar-benar tidak menyadarinya. Dan di sini saya menarik mundur menteri saya menuju E2. Setelah kuda makan, ya di sini saya benar-benar kacau. Ya, pada awalnya Ya, kita perhatikan posisi seperti ini. Di sini yang jelas ya, seperti ini. Di sini jelas-jelas gajah saya memiliki keuntungan yang sangat besar. Pertama ialah pion hitam berada pada petak yang gelap. Jadi gajah saya di sini benar-benar diuntungkan. Jadi gajah saya memiliki banyak target. Dan memindahkan gajah saya menuju C3 pun langkah yang baik. Karena menguasai petak A1H8 ialah hal yang sangat sempurna pada posisi seperti ini. Coba kita lihat lagi gajah hitam. Di sini gajah hitam hanya dapat bergerak dalam diagonal H4 D8. Ya, beda jauh dengan gajah saya yang dapat bergerak lebih luas. Dan itulah begonya saya. Di sini saya mempasrahkan gajah saya dimakan. Perlu diketahui bahwa memakan pion di B4 dapat berakibat yang lumayan fatal, yaitu gajah skak, menteri skak, dan makan pion. Dan pion di pion di D6 pun terisolasi. Walaupun kedua pion sentral saya di sini terbelakang, sangat tidak bagus. Jadi di sini yang jelas master saya sangat tidak menyadari hal tersebut. Malah saya sendiri yang panik sendiri pada saat ini. Pada saat itu maksudnya. Di sini hitam memainkan A6. Ya, mencegah saya melakukan skak. Dan ya, mau tidak mau saya langsung makan pion, dan kuda B3.